Dian, saya dari program studi S1 Manajemen Universitas Palatehan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Mungkin kalian ada yang belum paham, belum tahu apa sih neraca lajur. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Apa itu neraca lajur, apa manfaatnya, dan bagaimana cara pembuatannya. Jadi, kalian simak videonya sampai selesai. Saya harap setelah kalian melihat video ini, kalian menjadi lebih tahu tentang apa itu neraca lajur, bagaimana cara pembuatannya. Jadi, simak terus videonya sampai selesai. Berikut ini ada siklus akuntansi. Yang pertama ada transaksi bisnis, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan rugi laba, dan laporan posisi keuangan. Neraca lajur yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, untuk menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan, membantu pelaksanaan audit atas laporan keuangan dalam hal kegiatan perencanaan dan pengorganisasian audit. Yang kedua, penggunaan neraca lajur. Neraca lajur dibuat pada akhir periode akuntansi sebelum atau sesudah penyesuaian. Next, di sini ada format neraca lajur atau format membuat neraca lajur. Yang pertama, ada perkiraan atau nama akun. Yang kedua, ada neraca saldo yang terdiri dari debit kredit. Yang ketiga, penyesuaian yang terdiri dari debit kredit. Yang keempat, ada neraca saldo setelah penyesuaian yang di bawahnya terdiri dari debit kredit. Yang kelima, ada rugi laba yang di bawahnya juga terdiri dari debit kredit. Dan yang terakhir, ada neraca yang di bawahnya terdiri dari debit dan kredit. Selanjutnya ada 5 langkah penyusunan neraca lajur. Yang pertama, memasukkan neraca saldo, memasukkan akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Di sini ada contohnya. Yang pertama, nama akun. Yang pertama ada kas yang jumlahnya 2 miliar di debit. Yang kedua, sewa dibayar di muka 4.800.000. Yang ketiga, ada bos yang jumlahnya 1.400.000. Yang keempat, perlengkapan kantor yang jumlahnya 56 juta. Yang terakhir, ada beban gaji yang jumlahnya 3 juta. Di sini kita jumlahkan semuanya, jadi yaitu sama dengan 3.064.200.000. Sedangkan di bagian kredit ada utang usaha yang berjumlah 1.370.000.000, modal Pak Anton 1.655.000.000, pendapatan jasa angkutan yang jumlahnya 39.200.000. Semuanya kita totalkan yaitu menjadi 3.064.200.000. Jadi jumlahnya itu debit dan kredit itu balance ya teman-teman. Yang kedua, memasukkan penyesuaian. Memasukkan penyesuaian ke kolom penyesuaian dengan selalu mengacu ke ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Contoh, akuntan PO Ramayana membuat 4 penyesuaian pada akhir Mei 2016. Yang pertama, ada beban perlengkapan kantor sebesar 11.100.000. Yang kedua, sewa dibayar di muka sebesar 300.000. Yang ketiga, pendapatan jasa sebesar 40 juta. Yang keempat, beban penyusutan bus yang sebesar 10.100.000. Berikut ini ada cara penulisan kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Di sini ada nama akun yang terdiri dari beberapa nama akun yang terdapat di perusahaan. Yang kedua, ada neraca saldo yang di bawahnya terdapat debit dan kredit. Dan selanjutnya ada neraca penyesuaian yang terdiri dari debit dan kredit. Pada kolom neraca saldo kita isi dengan data yang terdapat di dalam buku besar perusahaan, dan neraca penyesuaian kita isi dengan data yang berada di slide sebelah ya teman-teman.
Menurut datanya, di bagian neraca penyesuaian terdapat beban perlengkapan kantor. Kita isi di bagian perlengkapan kantor sebesar 11.100.000 di bagian kredit. Lalu yang kedua, sewa dibayar di muka sebesar 300.000, kita masukkan di kredit. Lalu pendapatan jasa sebesar 40 juta, kita masukkan ke dalam kredit neraca penyesuaian. Lalu ada beban penyusutan bus sebesar 10.100.000, kita masukkan ke dalam kredit. Pada bagian debit juga kita isi dengan data yang ada pada habis total, yaitu beban perlengkapan kantor 11.100.000, beban sewa 300.000, beban penyusutan bus 10.100.000, dan piutang usaha 40 juta. Nah, di sini debit dan kreditnya juga harus balance ya hasilnya teman-teman. Selanjutnya ada bagian 3, membuat neraca lajur setelah penyesuaian. Neraca lajur setelah penyesuaian disusun dengan cara menggabungkan saldo yang terdapat di kolom penyesuaian untuk setiap akun yang ada di neraca lajur. Pada kolom neraca saldo dan neraca penyesuaian itu datanya sama dengan slide yang sebelumnya. Di sini kita hanya menambahkan neraca saldo setelah disesuaikan. Yang pertama di sini ada kas. Kasnya itu di neraca saldo sebesar 2 miliar. Karena di neraca penyesuaian tidak ada nominalnya, maka kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan pada bagian debit sebesar 2 miliar. Lalu yang kedua ada sewa dibayar di muka pada neraca saldo sebesar di debit. Lalu yang kedua ada sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 pada debit bagian neraca saldo. Di neraca penyesuaian terdapat kredit sebesar 300.000. Nah, di sini yang debitnya itu dikurangi dengan kredit. 4.800.000 dikurangi 300 yaitu 4.500.000, kita masukkan ke bagian debit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ketiga ada bus, yang itu di debit nominalnya sebesar 1.400.000, sedangkan pada neraca penyesuaian tidak terdapat nominalnya. Lalu kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 1.400.000. Yang keempat ada perlengkapan kantor sebesar 56 juta di debit. Pada bagian kredit neraca penyesuaian terdapat 11.100.000. Debit dikurangi kredit sebesar 11.100.000 sama dengan 44.900.000. Kita masukkan ke dalam debit neraca saldo setelah disesuaikan. Selanjutnya ada utang usaha. Di neraca saldo bagian kredit terdapat nominal 1.370.000.000, sedangkan pada neraca penyesuaian tidak terdapat apapun. Maka nilai tersebut kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan dengan nominal yang sama, yaitu 1.370.000.000. Dan selanjutnya ada modal Pak Anton. Pada neraca saldo kredit itu sebesar 1.655.000.000. Pada neraca penyesuaian tidak terdapat nominal apapun, jadi kita pindahkan lagi ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan pada bagian kredit, yaitu 1.650.000.000. Selanjutnya, pendapatan jasa angkutan. Pada neraca saldo bagian kredit terdapat 39.200.000. Pada neraca penyesuaian terdapat pada kredit yaitu 40 juta. Kredit ditambah dengan kredit sama dengan hasilnya 79.200.000. Selanjutnya ada beban gaji
pada neraca saldo bagian kredit sebesar 3 juta. Sedangkan pada neraca penyesuaian tidak terdapat nominal apapun. Jadi kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 3 juta pada bagian debit. Lalu setelah itu ada beban perlengkapan kantor setelah total ya teman-teman. Di situ beban perlengkapan kantor totalnya 11.100.000 pada neraca penyesuaian. Pada neraca saldo setelah disesuaikan kita isi juga sebesar 11.100.000. Begitupun dengan beban sewa, beban penyusutan bus kita pindahkan. Beban sewa sebesar 300.000, beban penyusutan bus 10.100.000, dan akumulasi penyusutan bus kita masukkan di dalam bagian kredit pada neraca penyesuaian. Pada neraca saldo setelah disesuaikan juga kita masukkan dengan nominal yang sama yaitu 10.100.000. Dan yang terakhir ada piutang usaha di bagian debit neraca penyesuaian. Di bagian neraca saldo setelah disesuaikan kita isi juga sebesar 40 juta. Lalu kita total pada neraca penyesuaian totalnya itu sebesar 61.500.000 pada bagian debit, bagian kredit juga sebesar 61.500.000. Totalnya harus balance ya. Dan pada neraca saldo setelah disesuaikan di debit sebesar 3.114.300.000 dan pada bagian kredit juga 3.114.300.000. Jadi hasilnya itu sama-sama balance. Next, yang keempat ada memindahkan angka-angka pada saldo neraca setelah penyesuaian ke laporan keuangan. Langkah ini dilakukan dengan cara yang pertama, akun pendapatan dan beban diletakkan di kolom laba rugi. Yang kedua, akun aset, liabilitas, modal pemilik, dan FRIP diletakkan di kolom laporan posisi keuangan sesuai dengan posisinya yaitu debit atau kredit. 5. Menghitung laba atau rugi neto. Langkah selanjutnya menjumlahkan sisa debit dan kredit pada kolom laporan laba rugi. Selisih antara sisa debit dan kredit adalah laba tahunan perjalanan atau rugi neto. Jika sisi kredit atau akun pendapatan lebih besar dari debit atau akun beban, maka diperoleh laba berjalan. Jika sebaliknya, maka diperoleh rugi neto. Selanjutnya ada laporan keuangan laba rugi. 1. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laporan rugi laba menyajikan laba periode berjalan. 2. Jika beban lebih besar dari pendapatan, maka laporan laba rugi menyajikan rugi neto. Contoh laporan laba rugi di sini ada PO Ramayana. Laporan laba rugi bulan Mei 2016 tanggal 31. Di bawahnya terdapat debit dan kredit. Yang pertama ada pendapatan jasa. Nominalnya sudah kita ketahui ya, yaitu sebesar 79.200.000. Beban-bebannya itu terdiri dari beban gaji sebesar 3 juta. Beban perlengkapan kantor 11.100.000. Beban sewa sebesar 300.000. Beban penyusutan bus 10.100.000. Semua beban kita totalkan yaitu menjadi 24.500.000. Nah, di bawahnya ini ada 54.700.000 itu dari pendapatan jasa yang sebesar 79.200.000 dikurang 24.500.000, maka hasilnya 54.700.000. Karena pendapatannya masih lebih besar, jadi kita tulisnya itu sebagai laba periode berjalan. Selanjutnya di sini ada neraca lajur PO Ramayana bulan 31 Mei 2016. Nah, di sini itu ada neraca saldo, neraca penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan yang telah kita kerjakan tadi ya. Nah, di sini tuh kita
menambahkan laporan laba rugi dan laporan keuangan. Pada kolom laporan laba rugi di sini ada pendapatan jasa angkutan sebesar 79.200.000 di bagian kredit, dan beban gaji di bagian debit sebesar 3 juta. Dan di bawahnya itu setelah total itu ada beban perlengkapan kantor 11.100.000. Beban sewa kita masukkan di debit sebesar 300.000. Beban penyusutan bus kita masukkan di debit juga sebesar 10.100.000. Pada bagian debit kita total yaitu 3 juta ditambah 11.100.000 ditambah 3 juta ditambah 10.100.000, yaitu totalnya 24.500.000. Sedangkan pada bagian kredit hanya ada satu transaksi yaitu sebesar 79.200.000. Nah, pada bagian laporan laba rugi itu terdapat laba neto, yang dimana laba netonya itu tadi sebesar 54.700.000. Jadi total di bagian debit itu 79.200.000, sedangkan di bagian kredit hanya ada 79.200.000. Nah, berikutnya itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di debit itu kita memindahkan dari neraca saldo bagian debit dan neraca saldo setelah penyesuaian, karena pada neraca penyesuaian itu tidak terdapat transaksi apapun. Jadi kita pindahkan ke dalam debit laporan posisi keuangan, yaitu kasnya 2 miliar, sewa dibayar di muka 4.500.000, dan bus itu sebesar 1.400.000, perlengkapan kantor sebesar 44.900.000, dan yang terakhir itu ada piutang usaha sebesar 40 juta. Kita totalkan semuanya itu 3.089.800.000, dan total akhirnya itu sebesar 3.075.100.000. Dan di bagian kredit itu ada utang usaha yang sebesar 1.370.000.000, modal Pak Anton 1.655.000.000, dan akumulasi penyusutan bus 10.100.000. Kita total semuanya yaitu 3.035.100.000. Laba netonya juga kita masukkan ya, yaitu sebesar 54.700.000. Maka total akhirnya yaitu 3.075.100.000. Next, di sini ada laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik dari suatu perusahaan yang terklasifikasi atau classified balance sheet. Klasifikasi laporan keuangan. 1. Aset lancar adalah kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan untuk dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun operasional perusahaan. 2. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. 3. Aset tak berwujud. Contohnya hak paten, merek dagang atau brand, hak cipta, rahasia dagang, dan goodwill. 4. Liabilitas lancar. Tanggungan yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya utang usaha, utang bank, pendapatan diterima di muka, dan utang pajak. Yang kelima, liabilitas jangka panjang. Tanggung jawab yang diberikan akan diselesaikan atau dilunasi lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contohnya
utang obligasi, dan utang bank yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang keenam, modal pemilik, bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas.